Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Firmansyah dengan NIM 25426732002. Saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Saya mengajar di SMP Swasta Bina Bangsa 01 di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kota Waringin Timur. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN dengan model pembelajaran Based Learning di kelas 9 dengan materi mawas diri dengan keimanan pada hari akhir. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Sekali lagi lah, kurang semangat. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, alhamdulillah, gitu dong, semangat biar Bapak juga semangat dalam mengajar. Ya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, lebih baik kita berdoa dulu biar pembelajaran hari ini kita bisa berjalan dengan lancar dan ilmunya bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, akan Bapak absen terlebih dahulu ya sebelum kita mulai. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Masya Allah, alhamdulillah. Coba dong Bapak pengen dengar suara kalian. Zikri? Oke. Ariel? Ashifa? Aska? Hadir, Pak. Azra? Desti? Diego? Hadir, Pak. Virus? Feris? Dini? Zaki? Mikail? Hadir, Pak. Maulana Ridho? Hadir, Pak. Rifai? Hadir, Pak. Hanum? Nandatur? Rajwa? Reski Ananda? Oke, Reva? Reza? Syahrini? Watini? Oke, alhamdulillah lengkap semua ya. Nah, gitu ya. Jadi kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan apalagi musim sakit ya. Nah, jadi tetap semangat dan terus belajar. Kenapa? Agar tidak suram masa depan kalian ya. Dengan ilmu kita akan mengetahui segalanya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita ice breaking terlebih dahulu ya, biar kalian nggak tidur, nggak ngantuk ya, biar semangat lagi ya, karena belajar itu harus semangat. Baik, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5,
Oke, berikan tepuk tangan dulu. Nah, masih ingat nggak dengan pembelajaran kita minggu lalu tentang apa kira-kira? Mawas diri dengan beriman kepada hari akhir. Oke. Masih ada yang ingat nggak pengertian beriman kepada hari akhir? Apa? Ayo. Beriman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa ya akan terjadi hari akhir atau hancurnya seluruh alam semesta. Nah, pengertian kita kemarin sudah belajar ya. Contoh-contohnya sudah contoh-contoh dari kiamatnya kemarin. Kiamatnya ada berapa? Ada 2. Baik. Terus habis itu tahapan-tahapannya juga sudah ya. Tahapan peristiwa di dalamnya ya. Ada alam barzah, ada yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul apa lagi? Yaumul ba'as, yaumul jaza, dan yang terakhir adalah surga dan neraka. Betul. Nah, hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kita mengambil satu topik materi yaitu sub di dalamnya tentang yaumul jaza. Yaumul jaza tadi apa? Hari pembalasan. Maksudnya apa yang dibalas? Amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Nah, kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materinya tentang perilaku dan mawas diri sebagai wujud beriman kepada hari akhir. Oke, sebelum kita lanjut nih, saya mau tanya, sejauh mana sih kalian mengetahui tentang perilaku mawas diri? Oke, ada yang bisa bantu jawab apa pengertian dari mawas diri? Oke, Feris, silakan Feris berdiri. Silakan jawab. Mawas diri adalah sikap menilai, mengoreksi, dan memperbaiki diri sendiri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Betul sekali, berikan tepuk tangan. Ya. Jadi perilaku mawas diri itu kita intinya apa sih? Koreksi diri. Mawas diri itu koreksi diri terhadap perilaku-perilaku kita sebelum kita bertindak. Apakah apa yang kita lakukan ini menyinggung orang lain kah? Perkataan kita kah? Atau tindakan kita menyakiti orang lain? Nah ya, itu harus kita pikir terlebih dahulu. Itu yang namanya mawas diri. Baik, mungkin bisa menyebutkan contoh-contohnya? Oke, silakan. Semangat anak bapak ini luar biasa. Ayo, silakan. Mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Kedua, menerima nasihat atau kritik dari orang lain dengan lapang dada. Ketiga, tidak sombong ketika berhasil dan tidak putus asa saat gagal. Keempat, melakukan introspeksi diri. Kelima, minta maaf jika telah menyakiti perasaan orang lain. Oke, berikan tepuk tangan ya. Nah, itu tadi beberapa contoh perilaku ya. Jadi saya harap nanti ya, setelah pembelajaran ini kalian memahami, mengerti ya apa yang dimaksud dengan perilaku mawas diri. Tentunya kalian harus bisa menjelaskan dengan bahasa dan kalimatmu sendiri ya. Baik, yang kedua adalah saya harap setelah kita mempelajari ini kalian bisa mempraktekkan di rumah, di lingkungan sekolah maupun di mana saja ya. Namanya juga perilaku mawas diri itu tidak terikat pada waktu dan tempat. Dimanapun dan dalam kondisi apapun, istiqomahkan kita harus memiliki sikap dan perilaku mawas diri. Kegiatan kita secara garis besar akan saya sampaikan setelah penyampaian materi nanti melalui video ya, melalui video pembelajaran. Yang kedua adalah nanti Bapak akan menjelaskan secara singkat yang ada di buku kalian ya. Penjelasan materi. Yang ketiga, Bapak akan memberikan suatu permasalahan ya, soal yang harus kalian pecahkan ya, karena mengingat bahwa apapun yang kita lakukan terkadang
mencerminkan iman kepada hari akhir, terkadang tidak. Sehingga masih banyak orang itu yang berbuat semaunya sendiri, perilakunya seenaknya sendiri, tanpa berpikir panjang, tanpa memikirkan dampaknya, ya. Berarti pemberian masalah ya. Keempat, kalian akan saya bentuk beberapa kelompok kecil. Nanti di situ kalian bekerja sama memecahkan masalah. Yang kelima adalah presentasi. Mempresentasikan hasil. Oke, untuk yang nomor 6 adalah kalian nanti memberikan sanggahan atau respon kepada teman kalian yang maju presentasi, berarti sanggahan. Setelah itu kalian akan Bapak kasih tugas akhir berupa penilaian sumatif. Ya, asesmen sumatif. Dan yang kedelapan adalah evaluasi terakhir. Dan yang kesembilan adalah selesai. Oke. Nah, untuk yang pertama adalah saya akan memutar sebuah video pembelajaran biar kalian paham terlebih dahulu. Tapi sebelum itu ada pretest untuk kalian. Silakan habis ini dikerjakan dulu ya. Silakan habis ini ambil HP-nya dan silakan kalian mengerjakan pretest yang sudah saya kasih melalui link. Oke, saya minta tolong Zikri untuk membagikan HP-nya kepada teman-temannya. Oke, punya siapa lagi? Ini? Oke, silakan diambil. Silakan diambil. Silakan langsung dibuka. Linknya akan saya share ya melalui di dalam. Oke. Linknya sudah saya share lewat Reva ya. Silakan Reva share di grup biar semua kawan-kawanmu bisa mengerjakan. Baik anak-anak, silakan dibuka untuk penilaian awal kalian, seberapa jauh kalian memahami materi yang akan Bapak sampaikan. Ya, saya kasih waktu 5 menit ya. Saya rasa cukup. Ya. Kalau sudah langsung dikirim saja, di submit. Sembari Bapak koreksi ya. Baik, sepertinya sudah ada yang masuk satu ya. Bapak cek, Bapak koreksi. Oke nak, cukup? Ya, coba. Tadi setelah saya sedikit membaca, ternyata beberapa dari kalian ada yang mengerti, ada yang juga yang belum mengerti, ada yang sudah bisa menyebutkan permasalahannya, dan ada beberapa hikmah yang kalian mungkin belum tahu. Oke, biar lebih tahu, biar kita lebih mengerti,
Mari kita simak sama-sama video pembelajaran yang akan Bapak sampaikan dan mohon untuk disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat ya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anda sekalian, pada pertemuan yang kedua ini Bapak ingin menyampaikan materi pelajaran kita, yakni perilaku beriman kepada hari akhir. Masih ada kaitannya ya Anda sekalian dengan pelajaran kita pada pertemuan pertama minggu lalu. Pada pertemuan pertama minggu lalu, kita telah mempelajari pengertian iman kepada hari akhir, dalil-dalilnya, kemudian macam-macam hari akhir, contoh-contoh kiamat kubra, sampai kepada proses kronologis terjadinya kiamat kubra. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari perilaku orang beriman kepada hari akhir. Bapak akan jelaskan pelajaran kita pada uraian berikut ini. Perhatikan dengan baik ya Anda sekalian. Anda sekalian, pada pertemuan kedua ini masih ada hubungannya dengan pelajaran kita pada pertemuan minggu lalu Anda sekalian. Nah, kalau pada minggu lalu kita mempelajari pengertian iman kepada hari akhir, kemudian dalil hari akhir, kemudian kita pelajari juga macam-macam hari akhir, contoh-contoh kiamat sughra, dan proses kronologis terjadinya kiamat kubra. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari perilaku orang yang beriman kepada hari akhir. Nah, ini contohnya Anda. Ini contohnya perilaku mawas diri, santun kepada orang tua. Santun kepada kedua orang tua. Nah, ini juga perilaku ya. Sekolah, salim, bunda cium tangannya, salim ayah atau bapak dicium tangannya. Ini adalah salah satu contoh perilaku santun, dan itu merupakan perwujudan atau bukti seseorang beriman kepada hari akhir. Contoh lainnya dari mawas diri Anda sekalian, berhati-hati dalam berperilaku dan mengambil keputusan. Tidak sembarangan, tidak sembrono. Ya, berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Ya. Sebelum kita bertindak. Oke, baik anak-anak, dari video pembelajaran tadi kita sudah sedikit banyak tahu ya tentang perilaku, dan akan Bapak sedikit jelaskan bahwa perilaku ya mawas diri seperti yang disampaikan kepada kawanmu tadi ya. Jadi intinya kita harus berperilaku mawas diri. Kalau mau berkata kita pikir terlebih dahulu, mau bertindak kita pikir terlebih dahulu. Kenapa anak-anak? Karena dampaknya luar biasa. Bayangkan kalau seandainya kita keceplosan ngomong ya, mungkin kita biasa aja, tapi teman kita yang diajak bicara siapa tahu sakit hati atau menyimpan suatu perasaan tidak enak. Kok teman saya kayak gini ya, dari tingkah lakunya kok nggak sopan banget ya kepada orang lain. Dan contohnya di sini kepada orang tua, mungkin pas saat kita bermain ke rumahnya kok gini sama orang tuanya, ya kan? Berarti dia tidak mencerminkan akhlak atau perilaku beriman kepada hari akhir. Baik anak-anak, materi sudah Bapak sampaikan dan kalian juga sudah melihat video pembelajaran. Berikutnya akan Bapak kasih tugas buat kalian, yaitu sebuah permasalahan studi kasus yang harus kalian pecahkan. Setelah ini akan Bapak kasih dan kalian bagi kelompoknya sesuai yang sudah Bapak sampaikan kemarin. Baik, sudah siap semuanya ya? Mana semangatnya? Siap? Siap. Oke, gitu dong. Baik, yuk. Hitungan dari 1 sampai 10 silakan membentuk kelompoknya. Yuk, 1
10. Oke, luar biasa. Ini ada berapa kelompoknya kemarin? Ada 5 ya? Coba Bapak hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya? Oke, ini ada tugas LKPD yang harus kalian pecahkan. Studi kasusnya, permasalahannya ada di sini. Nanti setelah itu kita perwakilan daripada kalian, dua anak untuk presentasi ke depan. Baik. Silahkan. Langsung ya nak ya, langsung dikerjakan. Jangan lupa nama kelompok dan kelasnya. Ya. Oke, sama-sama. Ada yang belum kebagian? Sudah semua ya? Oke, Bapak kasih waktu sekitar kurang lebih 20 menit untuk menyelesaikan. Lagi seru diskusi nih kayaknya nih. Tidak ada masalah ya? Ada Pak. Oke. Oke, waktu sudah habis. Silakan presentasikan ke depan untuk kelompok 1. Maju, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, silakan di sebelah sini ya. Agak mepet sini. Nah, di yang keras suaranya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Boleh sambil dicatat, mungkin nanti ada yang ingin kalian pertanyakan ya, kalau ada yang tidak paham. Nomor 1, mengapa seseorang yang benar-benar yakin pada hari akhir akan lebih berhati-hati dalam berkata dan bertindak? Jawabannya adalah karena keyakinan pada hari akhir menimbulkan kesadaran akan pertanggungjawaban karena setiap perbuatan ada konsekuensi. Untuk soal nomor 2, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran kepada orang yang ingkar akan datangnya hari akhir dan selalu melakukan kemaksiatan? Jawaban kami, dengan memberi teladan baik, mengajak berdialog dengan lembut, memberi penjelasan logis, dan mendoakan agar hatinya berubah. Nomor 3, apa yang akan kamu lakukan jika selalu ingat bahwa semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti? Jawaban kami, akan berusaha berbuat baik, jujur, dan menjauhi dosa karena sadar bahwa semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Dan yang keempat, apa hikmah yang bisa kita ambil dari meyakini hari akhir? Jawaban dari kelompok kami, hikmahnya kita jadi lebih sadar, jujur, berhati-hati, dan termotivasi berbuat baik karena yakin ada balasan di akhirat. Oke, demikian presentasi dari kelompok 1. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beberapa presentasi sudah dipresentasikan kepada kalian. Mereka sudah berusaha untuk memecahkan masalah dari beberapa pertanyaan yang sudah saya kasih. Kita buka untuk sesi. Siapa yang ingin menanggapi dari kelompok berapa ke kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan. Kelompok 2 menanggapi kelompok berapa? Silakan. Kelompok 1. Oke, silakan. Berikan tepuk tangan. Silakan. Saya ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1 tentang soal nomor 2. Bagaimana jika orang tersebut tetap melakukan kemaksiatan? Tindakan apa yang kalian lakukan? Oke.
Pertanyaan yang bagus untuk kelompok 1. Terima kasih. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk menjawab. Berdiri, silakan berdiri. Ya, silakan berdiri. Ya. Menghadap ke temannya. Ya, betul, menghadap ke temannya. Pertanyaannya, lalu bagaimana tiga orang tersebut tetap mau apa yang kalian itu pasti ada, tapi Oke, berikan tepuk tangan. Baik, saya rasa cukup ya. Tidak ada pertanyaan dan tadi sudah juga disampaikan. Saya harapkan kalian paham dan mengerti bagaimana itu perilaku mawas diri dan bisa mencontohkan ya perilaku mawas diri dengan baik dan benar. Oke anak-anak, setelah ini akan ada penilaian terakhir dari saya, tugas akhir dari saya. Silakan disiapkan HP-nya dulu. Oke, link sudah saya sebarkan. Silakan dikerjakan ya. Waktu 10 menit dari sekarang. Asesmen sumatif ini sebagai evaluasi terakhir, penilaian terakhir sejauh mana kalian betul-betul memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dan sekalian akan saya ambil penilaiannya ya untuk asesmen sumatif ini. Saya harap kalian betul-betul mengerjakan agar nilainya bagus. Tidak ada kesulitan ya? Bisa ya? Oke. Lanjutkan. Oke, setelah saya mengoreksi hasil kalian di sumatif ini, hasilnya bagus dan kalian sudah paham dan mengerti, ya. Saya berharap kalian bisa mengamalkan, ya, karena kita ini menggunakan model pembelajaran mendalam, ya. Jadi tidak hanya memahami, tapi juga mengamalkan. Biar lebih apa? Lebih paham dan lebih mengerti lagi. Kalau kita hanya mengerti ilmu tanpa kita mengamalkan, ya, itu sia-sia, ya, percuma, ya, dan apa namanya, tidak akan membekas dan kita tidak tahu prakteknya bagaimana, ya, gitu. Dan sebaliknya juga, nak, kalau kita praktek tapi tidak tahu ilmunya, maka amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, alias percuma, tak berguna, ya. Kenapa? Karena pasti prakteknya ngawur, ya, pasti salah. Baik anak-anak, setelah kita melakukan pembelajaran dari awal hingga akhir, tahap demi tahap, dan sudah saya tekankan kepada kalian dan sudah saya jelaskan kepada kalian, kini saya meminta untuk perwakilan satu anak, ya, untuk memberikan tanggapan sebagai akhir dari pembelajaran kita, ya, memberikan tanggapan dan memberikan kritik saran dan juga menyimpulkan sedikit pembelajaran kita hari
hari ini. Oke, siapa yang bersedia? Oke, silakan Rajwa ya. Oke, berikan tepuk tangan kepada teman kalian. Maju ya, silakan maju. Maju di sini. Ya. Oke, kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini bahwa kelak seluruh alam semesta ini akan hancur ketika hari kiamat dan semua amal perbuatan kita yang telah kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu lebih baik kita berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, menahan diri dari hal yang sia-sia dan memperbanyak amal kebaikan walau sekecil apapun agar kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan hati yang tenang dan amal yang bersih. Lalu tanggapan saya untuk pembelajaran hari ini adalah kita semua luar biasa, pembelajaran menyenangkan dan seru. Saya harap kedepannya kita lebih aktif lagi dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Sekian dari saya, terima kasih. Saya berikan tepuk tangan. Baik anak-anak, berarti saya menilai kalian sudah paham karena kesimpulannya sangat bagus dan tepat. Ya, tetap ya, saya harap kalian bisa mengamalkan yang namanya perilaku mawas diri karena itu sangat penting sebagai pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, cukup sekian dari saya untuk materi hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dari awal hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih.